festival budaya. Baru direkam. Lalu membangun kesadaran budaya dengan mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap keberagaman budaya, seperti presentasi budaya, diskusi tentang perbedaan, dan proyek kolaborasi. Lalu menciptakan lingkungan kelas yang inklusif, yaitu dengan menciptakan suasana kelas yang aman dan mendukung di mana semua siswa merasa dihargai dan diterima. Oke, baik, selanjutnya oleh Ibu Indria. Nah, lagi aja. Ya, baik. Nah, yang mana? Sebenarnya pembelajaran kasus di atas tadi disebutkan oleh Lydia, tapi sini menunjukkan bahwa pendidikan lintas budaya memiliki implikasi yang signifikan bagi pembelajar di kelas multikultural. Dengan mengimplementasikan strategi yang tepat, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, mendukung dan memfasilitasi pengembangan pemahaman tentang budaya. Keterkaitan komunikasi dan rasa memiliki di antara siswa, hal ini pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan partisipasi dan potensi akademik siswa secara keseluruhan. Next, Bu. Slide-nya. Sebentar. Ada yang ini ya, Bu? Integrasi. Manfaat ya, Bu. Manfaat pendidikan lintas budaya. Nih. Slide-nya lagi. Ya. Sepertinya slide-nya ada yang Lewat ya ini ya. Yang dari kelas tadi. Tadi dari manfaat, Bu. Ya. Tadi sudah disebutkan sama Bu Tivi. Sebentar, saya stop dulu. Kenapa sih? Udah selesai belum? Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Rino. Ya, saya presensi dulu ya. Oh, baik. Ini kenapa? Nanti yang dipanggil dikelambain tangannya. Fiska Friyanti, Fiska. Hadir, Bapak. Oke, sudah. Reni Fitriana, Reni. Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya sudah. Novia Kustiani, Novia. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Mana Hadir, coba? Pak. Ya, hadir. Ya. Novia. Hadir. Nah, gitu ya. Jangan ini di dada-dada kayak gini keluar tuh tadi tuh. Dah. Saya aja dada-dada keluar saya tuh. Ya, maaf, Pak. Sinyalnya Ya. lagi gangguan, Pak. Bukan, kalau di kamera tangannya dada-dada di kamera kamu. Ya. Sinyalnya. Ya. Windy Triastuti. Windy. Ada, Pak. Ada. Hadir. Dada-dada tangan. Nah, gitu, Bu. Dari tadi saya bilang jangan mulutnya aja hadir gitu. Nanti yang kelihatan ininya aja. Ya, ada, Pak. Nah, gitu. Ada pakai di dada-dada di kamera tuh. Saya nongol tuh.
Hendra. Hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Hadir. Hadir Pak. Coba tangannya di kamera, Hendra. Tangannya di kamera, Hadir. Hendra. Ini Mana Pak. tangannya di kamera, Hendra? Ini hadir Pak. Hadir. Nah, gitu. Di kamera digini-giniin tuh, Hendra. Nah, saya pas dia giniin tangan saya timbul tuh. Oke siap, hadir Pak, hadir. Ya, jangan mulutnya aja, tangannya yang hadir. Nah, lebih baik tangan. Jadi dada-dada gitu. Hana Husnul Khotimah, Hana. Hadir Pak, hadir. Nah, ya oke gitu ya. Thank you, Hana. Asriyati, Asriyati. Asri. Dada, Bu Astri, dada. Hadir Asriyati. Pak, kamera saya ini error. Ya, Videonya ya, error, udah Pak. keluar ya, udah keluar kamu tuh. Oh ya. Selamat Sabandi, selamat. Selamat. Ya, hadir Pak. Dada. Dada, selamat tuh, disuruh dada tuh. Pak. Nih. Jangan, nah gitu. Iya begitu, selamat. Jangan mulutnya aja, mulutnya nggak bakal ini. Gerakan dari kamera nggak ketahuan, selamat. Ya Pak. Muhammad Reza Ananda. Muhammad Reza Ananda. Hadir. Tangannya dari Reza. Udah. Alfida Eka Safitri. Hadir Pak. Oke ya, thank you. Aat Mauludin, Aat. Hadir Pak, hadir. Oke ya. Ya sudah. Hadir. Ya sudah. Siti Kursia. Hadir Pak, Siti Kursia. Hadir. Mana Siti Kursia? Hadir Pak. Ya kamu mulutnya doang yang tangannya nggak ada. Dada, Bu. Hadir tadi. Dada, Ibu. Iya Pak, hadir. Kayaknya ngelawak aja nih kalian nih semua nih. Aduh. Kamu tuh udah S2. Udah S2 bukannya. Iya. Ini kan gitu. Ini kamera itu akan memberitahukan tuh tangan saya pas saya giniin keluar nama ini saya tuh. Betul, Pak, betul. Kalian tuh udah S2, bukan S1 lagi. Pada ngelawak. Indria Ramayanti. Indria. Oke, thank you. Ya sudah, Indria. Pipi Hajar Aspia. Hadir Pak, hadir. Ini tangan Ya, saya sudah Bu. Ya, sudah Bu, Pipi. Ria Astari. Hadir Pak. Ria. Ya Bu. Hadir Pak, hadir. Indri Irena. Hadir Pak. Oke, thank you. Eva Rodiani Agustina. hadir Pak. Ya, oke Bu. Julia Harjanti. Julia. Hadir Bapak. Hadir Pak. Dada, Bu. Mana? Bu. Ada Bu. Dada Bu. Pak. Hadir ya Allah. Muhammad Rifki Adrian. Hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Oke, sudah. Erik, kenapa itu Erik? Reno Setriadi. Reno. Hadir, Pak, hadir. Tuh. Dikasih candy, Pak. Oke, ya, thank you. Erik Cantona. Hadir Pak, hadir. Oke. Hadir. Laksana Asliansa. Hadir Pak, Laksana. hadir. Ada Pak. Oke, sudah. Eneng Siti Leilasari. Neng. Hadir Pak. Oke, thank you, Neng. Nur Istiqomah. Nur. Hadir. Nur Istiqomah. Itu paling bawah Pak. Itu Pak udah dada dia. Hadir. Iya, sudah. Lea Apriani, Lia. Hadir Bapak. Hadir. Oke, ya sudah. Oke, siap. Muhammad Ruslan.
Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya. Rizky Erliandi, Rizky. Hadir, Pak. Hadir. Ya, oke, ya sudah. Sevilla Lesti, Sevilla Lesti. Sevilla, Tolong diangkat, Pak. Sevilla. Gak masuk ya, Sevilla. Masuk Pak tadi mah Pak. Sekarang Jaringannya, Pak. Sinyal, Pak. Hujan Bekasi. Sinyal, Pak. bukan nggak ada kuota. Barusan beli, Pak. Pak Ucon, Pak Ucon. Ya, habisnya Tenang. di Bekasi aja hilang-hilang, timbul hilang-hilang ya kan? Kuotanya habis, Pak. Iya. Tutup Sumarekon, Pak. Sabar ya, Pak. Jangan-jangan dia emang jarang-jarang ini, tiba-tiba nongol, tiba-tiba ini jadi kayak Bapak dia masuk Pak. Jelangkung. Kayak jelangkung. kenapa? Kayak jelangkung. Iya, kayak jalangkung ya. Ada kok, Pak. Ada. Ya jangan bilang ada, orang ini sekarang ada nggak? Coba. Ya kan? Dadah, yuk. Ya, saya tuh mau yang penting ada fisiknya, bukan dia bilang tadi hadir terus ini. Kan saya dulu udah pernah bilang, insya Allah lah kalau masih di Pulau Jawa, itu sinyal-sinyal ya kalau pada umumnya ya, jangan ini ya, kalau mungkin memang kayak tadi gitu ya, saya nggak ngerti juga deh gitu. Tapi ini saya nggak absen dulu ya si Sevilla ya, karena dia belum ini juga gitu. Kak Roni. Hadir Pak. Oke, sudah, Kak Roni. Hendrikus Roy Rado. Hendrikus. Pak, hadir. Oke, sudah. Hendrik. Abbas Taju Saripudin. Abbas. Hadir, Pak, hadir. Halo, dadah. Oke, ya, Abbas. Kamu jalan-jalan mulu nih. Kuliah sampai jalan mulu dia. Iya, Pak. Jalan-jalan dulu, Pak. Antar mama, Tuh, antar mama. ketua kelasnya Pak, mesti di mama, ini antar tuh, mama. dikasih tahu. Ya, Pak, healing Dia terus ya, sambil Pak. jalan-jalan dia. Antar mama. Selamat Antar terakhir. mama. Selamat. Ya, Pak. Hadir. Tangannya, Dada coba selamat. Ini Dadah artis nih. gimana? Aktor nih. I love you too. Nah, sudah. Aldila Rahman. Hadir, Pak. Hadir. Oke, sudah. Aldila. Hadir. Wida Herlina. Wida. Ada, Pak. Ada. Tangannya Dada. Nah, gitu Bu. Nah. Wida. Ya, makasih Bu ya. Ya, Ainun Pak. Nuramalia. Ainun. Hadir, Pak. Nah, oke, sudah. Hadir. Ya, sudah. Udah keluar tadi. Dadi Ardiansa. Dadi. Nggak hadir kan, Dadi kan? Sinyalnya nih, Pak. Ya, sinyal. Ada, Pak. Pak Dadi Oh, ada, Pak. Pak. Pak, ada. Dirim. Ada kan, Pak? Ada Pak Dadi, Pak. Pak, Dadi ada, Pak. Mana dia Dadi? Dadi Itu, coba Pak. Dada di kamera, coba suruh Dada. Tuh, Dada. Dadi, Pak. Aduh, Ada Bapak. Pak Dadi, Pak. Iya, itu. Hadir. Suaranya nggak keluar, Pak Dadi. Ya, dadanya di kamera di atasnya tuh, Pak, digini-giniin, Pak tuh. Mula Rahman, Mula. Hadir, Pak. Mula. Hadir. Hadir, Pak. Sinta Lestari, Sinta. Iya, Mula sudah, Mula. Hadir, Pak. Hadir, Bapak. Tangannya ya. Oke, Sinta, thank you. Desi Afrianti, Desi. Des. Hadir, Pak. Hadir. Oke, thank you, Desi. Hadir. Sudah. Tri Susilawati, Tri. Nggak hadir ya, Tri ya? Ini Tri nggak hadir ya, Tri. Nggak hadir ya, Tri. Siti Juhra. Saya, Bapak. Nah, oke, thank you, Bu. Iya. Denny Nurdiana, Denny. Hadir, Pak. Hadir. Ya, oke, thank you. Denny udah dapat kelompok nggak? Kamu mana udah, Pak? Hah? Bukannya udah kemarin. Udah saya nanya. Udah ikut kelompok kemarin ya? Iya. Ya, oke, terima kasih, Denny.
Dilanjutkan ya, siapa yang mau bertanya, mau menambahkan, mau menyanggah materi ini, silakan. Terus Pak, itu Bu Sevilia udah masuk. Sinyal mana? bener. Coba Itu suruh eta Nongol, tuh. coba suruh Nongol. Suruh dada-dada, kayak Neng gini. Sevilia, Neng. Mana Sevilia? Coba. Bu Sevilia. Itu ada nama. Oke. Ini kenapa kamera nggak dihidupin? Tuh, enggak. Iya, udah. Iya, sudah saya ini lagi nih. Dadah. Udah keluar, cuman nggak ada kameranya dia, dimatikan. Ada Pak itu. Ada Pak itu Pak, ada. Ada Itu, Pak. Pak. Sudah Kelihatan ada, banget itu Pak. Itu Pak ada dia. Dada. Pak itu. Tuh. Yang kerudungnya merah tuh Ibu Pak. Chef, angkat tangan. Itu Pak, ada tuh Pak. Dada Bu. Bukan ya. Yang lain Dadah jangan. Bu, dadah Bu. Ya udah. Tadi saya lihat nggak yang tidak kameranya nggak ada, cuman tulisannya Sevilla keluar memang tadi. Dilanjut. Baik, Pak. Materi akan sedikit lagi ya, Pak ya. Tadi yang pembahasan dari Bu Indria kurang sedikit lagi. Baru tanya jawab. Silakan Bu Indria. Ya, baik Ibu. Ya, kemudian kita lanjutkan ya Bapak Ibu, implikasi positif pendidikan lintas budaya, di mana yang pertama memperluas perspektif dan pola pikir, mengajarkan siswa untuk melihat sesuatu permasalahan dan dari berbagai sudut pandang. Kemudian yang kedua, memperkaya identitas dan kesadaran budaya, membantu peserta didik mengenali, memahami, dan juga menghargai budaya mereka sendiri secara lebih mendalam. Menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas budaya, namun tanpa merendahkan budaya lain. Kemudian yang ketiga, penghargaan terhadap keberagaman, mengurangi prasangka, diskriminasi, dan juga stereotip negatif yang sering muncul karena kurangnya pengetahuan. Dan yang terakhir, mempersiapkan siswa untuk lingkungan global, membantu siswa lebih menghadapi kerja dan juga kehidupan era globalisasi. Slide-nya. Lintas budaya, yaitu perbedaan nilai norma budaya, di mana setiap budaya memiliki nilai dan juga norma yang berbeda yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam proses pembelajaran. Hambatan bahasa dan komunikasi juga menjadi tantangan, di mana perbedaan bahasa dapat menjadi penghalang dalam komunikasi dan juga pemahaman materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, perbedaan gaya belajar. Setiap budaya memiliki pendekatan interaktif belajar yang berbeda, seperti metode pengajaran yang lebih interaktif atau lebih berbasis hafalan. Yang keempat, juga kesalahpahaman ya, ini bisa memicu reaksi antar budaya, dapat memicu konflik akibat perbedaan nilai dan juga atau gaya komunikasi. Berikutnya saya berikan Baik, dilanjutkan sedikit. Di sini peran guru dalam pendidikan lintas budaya itu sangat penting ya Bapak Ibu ya. Yang pertama sebagai fasilitator pembelajaran. Guru harus dapat memfasilitasi komunikasi dan kerjasama antar siswa dari berbagai latar belakang budaya. Jadi di sini guru sebagai fasilitator pembelajaran, tidak hanya sekedar narasumber atau yang memberikan ilmu. Kemudian peningkatan kesadaran kultural. Guru harus membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan budaya dengan cara yang positif.
Nah, ini perlu dipupuk dari dini. Kemudian penerapan metode pengajaran yang inklusif dengan menggunakan metode yang mempertimbangkan keberagaman siswa dan berfokus pada pembelajaran yang kooperatif. Itu adalah peran guru dalam pendidikan lintas budaya. Next. Ini belum ya tadi ya. Nah, ini adalah strategi untuk meningkatkan pembelajaran lintas budaya. Jadi kita sebagai guru perlu melakukan beberapa strategi. Yang pertama yaitu memanfaatkan media dan teknologi. Nah, misalnya menggunakan film dokumenter, musik, dan berita dari berbagai budaya sebagai bahan pembelajaran. Kemudian melibatkan kegiatan ekstrakurikuler berbasis budaya. Mengadakan fasilitas budaya. Misalnya kalau di sekolah saya 1 bulan sekali ada kegiatan yang namanya panggung budaya. Siswa secara bergantian menampilkan kebudayaan daerahnya masing-masing. Boleh berupa tarian, boleh nyanyian, dan lain-lain. Kemudian mengintegrasikan perspektif budaya dalam kurikulum dengan memasukkan materi dari berbagai budaya dalam pembelajaran. Apalagi sekarang seperti kearifan lokal itu sangat diperlukan agar siswa-siswa juga tahu tentang budaya daerahnya masing-masing. Kemudian perlu juga pelatihan guru, yaitu mengadakan pelatihan untuk guru dalam menangani keberagaman budaya di kelas. Nah, ini biasanya sudah diadakan workshop. Atau kalau pelatihan mandiri, kalau guru ada di PMM atau ruang GTK. Ya, di situ banyak topik-topiknya. Next. Lanjutkan Bu Ria yang membacakan sedikit lagi. Oh, sudah selesai. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini kesimpulannya ya Bapak Ibu ya. Yaitu pendidikan lintas budaya berperan penting dalam membentuk individu yang terbuka, toleran, dan siap menghadapi globalisasi. Jadi ini kita harus memberikan ruang ya dalam pendidikan lintas budaya ini di sekolah-sekolah. Kemudian implementasi positifnya mencakup peningkatan kesadaran budaya, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, dan kesiapan dunia kerja. Dan yang terakhir, tantangan yang ada dapat diatasi dengan strategi implementasi yang tepat, seperti kurikulum inklusif, pelatihan guru, interaksi lintas budaya, dan pemanfaatan teknologi. Nah, itu adalah berbagai macam tentang bagaimana pendidikan lintas budaya ini bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, tadi materinya sudah disampaikan. Silakan Bapak Ibu, saya memberikan atau membuka 2 termin dulu bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Boleh melalui kolom chat atau raise hand. Tadi di kolom chat sudah ada dari Ibu Desi dan ada dari Pak Dadi ya. Oke. Ibu untuk menjawab boleh? Atau kita persilakan dulu yang mau bertanya dengan langsung open mic. Halo Bapak Ibu, ada yang sudah? Kalau belum, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Ibu Desi. Yaitu tadi Bu Desi bertanya, permasalahan apa yang Bapak Ibu dapati di kelas? Misalnya terdapat siswa dari berbagai budaya atau multikultural dan bagaimana mengatasinya. Gitu ya Bu Desi ya? Oke. Dalam izin saya menjawab ya Bu. Nanti boleh dibantu oleh Bu Ria dan Ibu Inria. Dalam studi kasus tentang multikulturalisme di kelas, memang banyak
permasalahan yang sering ditemukan. Biasanya permasalahannya itu yang pertama adanya komunikasi yang kurang efektif. Kadang perbedaan bahasa dan budaya menyebabkan kesulitan komunikasi antara siswa dan guru atau siswa dengan siswa. Misalnya ada siswa pindahan dari daerah, tiba-tiba datang ke kota, karena saya ya kota Bekasi. Nah, awal-awal mungkin ada komunikasi yang kurang efektif. Nah, itu menjadi sebuah permasalahan. Kemudian adanya prasangka. Biasanya siswa seperti itu. Siswa dari latar belakang budaya yang berbeda memiliki stereotip dan prasangka tentang satu sama lain. Nah, ini dapat mempengaruhi hubungan interpersonal dalam proses pembelajaran. Misalnya, ini mah dari suku ini, dari suku ini. Nah, kadang sudah melekat di anak-anak itu kalau suku ini berarti begini. Nah, itu yang harus kita luruskan. Kemudian kurangnya pemahaman budaya. Guru dan siswa mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang budaya lain. Misalnya kita juga tidak begitu mengetahui budaya satu Indonesia, begitu kan ya. Nah, itu menyebabkan kesalahpahaman dan bisa menjadi konflik. Kemudian perbedaan nilai dan norma. Jadi siswa dari latar belakang budaya yang berbeda dapat memiliki nilai dan norma yang berbeda, yang dapat mempengaruhi perilaku dan interaksi antar mereka. Terus bagaimana cara mengatasinya? Ada beberapa strategi yang digunakan dalam masalah seperti ini. Yang pertama, perlu mengembangkan kurikulum yang inklusif, yaitu mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Jadi anak tidak hanya mengetahuinya budaya setempatnya saja. Kemudian kita juga sebagai guru perlu menggunakan metode pembelajaran yang beragam, yaitu metode pembelajaran yang dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar siswa. Nah, sesuai dengan latar belakang budaya yang sangat beragam di sekolah. Kemudian mengembangkan kesadaran budaya. Guru dan siswa dapat mengembangkan kesadaran budaya melalui diskusi, kegiatan dan pengalaman yang terkait dengan keberagaman budaya. Nah, kita perlu adakan diskusi, diberikan kesempatan mereka untuk menyuarakan atau memberikan kesempatan kepada mereka untuk bercerita tentang kebudayaannya, keunikan kebudayaannya, sehingga rekan-rekannya dan guru juga mengetahui, oh ternyata budaya di daerah ini seperti ini. Maksudnya juga baik. Nah, itu jadi perlu adanya komunikasi gitu. Kemudian membangun hubungan interpersonal, yaitu guru dan siswa juga perlu membangun hubungan interpersonal yang positif, yang mendukung melalui kegiatan yang mempromosikan kerjasama dan komunikasi efektif. Dan tentunya di sini menggunakan bahasa yang inklusif. Misalnya kita tetap menghargai bahasa yang inklusif dan menghargai perbedaan bahasa yang ada dan budaya yang ada. Mudah-mudahan dengan strategi tersebut kita bisa menciptakan lingkungan kelas yang inklusif yang mendukung bagi siswa dari latar belakang budaya yang berbeda-beda, serta bisa mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dari peserta didik kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali Bu Indria atau Bu Ria mau menambahkan, atau dari peserta yang lain juga barangkali punya pendapat, kami persilahkan untuk menyuarakan pendapatnya Bapak Ibu. Untuk Ibu Desi, apakah sudah cukup? Cukup Bu Vivi, sehat-sehat Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Desi. Selanjutnya pertanyaan di kolom chat dari Pak Dadi ya. Oke, barangkali Bu Ria atau Bu Indria yang akan menjawab Bu. Saya Silakan. mau menanggapi untuk pertanyaan dari Pak Dadi ya. Ya, silakan Ibu. Bagaimana tanggapan kelompok jika terdapat sekelompok kecil rekan kerja yang satu
satu mempertahankan kesukuannya untuk berkomunikasi, berperilaku walaupun di ranah formal dan di lingkungan sosial. Sebenarnya untuk bahasa yang digunakan terkadang itu termasuk bahasa daerah maksudnya ya. Di sini bisa wajar aja sih selama kalau tidak mengganggu kerja tim atau tidak menutup komunikasi dengan yang lainnya. Tapi jika ada baiknya kalau berkomunikasi dalam satu kelompok itu misalkan dalam hal yang konteks formal ya, itu menggunakan bahasa yang sesuai dengan yang profesional gitu, tidak dengan menggunakan bahasa daerah. Terkadang dengan menggunakan bahasa daerah, orang yang tidak satu daerah menganggap bahwa dia agak lebih dikucilkan gitu. Ah, saya tidak satu kelompok, bahasanya beda nih, saya nggak nyambung nih, seperti itu. Nah, mungkin dengan solusinya yaitu dengan menggunakan bahasa komunikasi yang baik atau ibaratnya komunikasi yang umum lah, misalkan bahasa Indonesia untuk untuk formalnya. Tapi kalau untuk ibaratnya berteman atau berkomunikasi di luar itu boleh aja menggunakan bahasa daerah seperti itu. Menurut saya. Ya, mungkin ada tambahan lain dari yang lain. Ya, mungkin saya tambahkan Bu ya. Pertanyaan dari Pak Dadi tadi bisa jadi ada beberapa kemungkinan alasan orang melakukan persukuannya terhadap sesama sesukunya. Ya, biasanya karena merasa nyaman. Nah, di situ orang memiliki latar belakang budaya yang sama, kemudian juga pemahaman yang sama, serupa, jadi mereka merasa nyaman dan merasa akrab. Kemudian juga biasanya untuk mempertahankan identitas kesukuan, supaya lebih solidaritas dan juga rasa memiliki lingkungan yang mungkin rasa asing mungkin ya, atau rasa kompetitif mungkin. Atau bisa juga kebiasaan atau kurangnya kesadaran, sehingga maksud mereka tersebut tidak untuk mengeksklusifkan diri atau membuat orang lain tidak nyaman. Atau bisa juga karena di sekolah atau di tempat bekerjanya itu tidak ada memiliki kebijakan atau pedoman khusus untuk komunikasi di tempat kerja. Nah, biasanya perilaku seperti ini nih mungkin dianggap wajar oleh sebagian orang. Namun kan ada dampak-dampak negatifnya biasanya, yaitu orang yang mendengar mungkin yang tidak sadar itu bisa merasa terasingkan, sementara mereka sama-sama rekan kerja dan bisa mungkin merasa diabaikan, bahkan menghambat ya membentuk tim kerja yang solid dan inklusif tentunya. Kemudian juga akan menjadi hambatan komunikasi dengan teman-teman yang berbeda suku untuk formal ya tentunya, di mana informasi yang harusnya penting, yang mungkin harus bisa disampaikan kepada semua anggota itu tidak jelas seperti itu. Kemudian juga seperti itu bisa memicu perilaku kecemburuan mungkin ya, memicu perasaan tidak adil terhadap rekan kerja dari suku lain, mungkin mereka klik atau klop gitu, sementara dengan saya mungkin atau yang lain jadi tidak klop, jadi memiliki keistimewaan atau keuntungan tertentu dan hal-hal lainnya, sehingga jadi kurang sehat seperti itu dan interpretasi negatif. Kemudian apa yang bisa kita lakukan, yaitu berarti kita harus lebih sensitif. Sebagai manusia tuh lebih sensitif, apalagi kita berada di lingkungan pendidikan, di mana kita harus lebih sensitif terhadap teman, terhadap guru, terhadap lingkungan sekitar sekolah kita, dan juga masyarakat tentunya. Di mana penting untuk mengatasi situasi ini dengan komunikasi itu lebih terbuka, lebih dipahami oleh berbagai pihak, sehingga dampaknya itu akan lebih dinamika timnya muncul. Terus adanya inklusivitas, kemudian melatih untuk sadar bahwa kita ini berada di tengah-tengah perbedaan, sehingga
harus bisa masuk ke berbagai kalangan. Kemudian sekolah yang tidak memiliki khusus di perusahaan atau di sekolah, maka perlu ada kekhususan, kesadaran bahwa semua karyawan ini memiliki beragam fungsi komunikasi sehingga harus disamakan. Kemudian juga manajemen perlu menerapkan norma, harapan agar lebih profesional dalam bekerja di lingkungan yang beragam. Dan yang terakhir mungkin kesempatan untuk interaksi antara kelompok yang berbeda, baik kegiatan tim atau proyek kolaboratif, atau juga acara sosial sekolah juga dapat membantu memecah batasan pembangunan pemahaman yang lebih baik. Jadi penting untuk diingat bahwa menghargai identitas budaya adalah suatu hal yang positif. Namun dalam konteks lingkungan bekerja yang beragam, keseimbangan antara mempertahankan identitas dan juga bersikap inklusi terhadap dunia kerja perlu dijaga agar menciptakan lingkungan kerja di mana semua orang merasa dihargai, dihormati, dan menjadi bagian dari tim. Demikian, Ibu. Oke, terima kasih Bu Indria, dan tadi sudah jelaskan juga sama Bu Ria. Pak Dadi, apakah jawaban dari kelompok 5 oleh Bu Ria dan Bu Indria sudah cukup? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan ini saya ungkapkan karena memang perspektif guru itu menentukan bagaimana pengintegrasian pendidikan lintas budaya itu berada di dalam pembelajaran. Jadi kalau kita sendiri perspektifnya masih parsial gitu ya, tidak generik gitu, maka ini juga ada kendala buat kita untuk bagaimana memfasilitasi anak-anak untuk bisa memahami tentang pendidikan lintas budaya. Terima kasih banyak, ini pencerahannya buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjutkan pertanyaan di kolom chat dari Ibu Eva. Bagaimana tanggapan, saya bacakan urut ya Bapak Ibu ya. Bagaimana tanggapan kelompok jika terdapat sekelompok kecil rekan kerja yang satu suku mempertahankan kesukuannya untuk berkomunikasi, berperilaku walau di ranah formal dan sosial di lingkungan kerja. Itu pertanyaan dari Bu Eva ya. Izin saya menjawab dulu, nanti bergantian dengan Bu Ria dan Bu Iria. Itu tadi pertanyaan. Bagaimana Pak Dadi? Itu tadi pertanyaan saya, Bu Bibi. Maaf. Oh, itu pertanyaan Bapak ya? Oh, salah. Ya, mohon maaf. Ini yang Bu Eva nih. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi potensi culture shock itu ya? Atau perasaan tidak nyaman saat berinteraksi dengan budaya yang berbeda dalam lingkungan pendidikan. Nah, tentunya memang di lingkungan pendidikan juga banyak sekali perbedaan budaya yang ada. Saya izin menjawab dulu, nanti ditambahkan oleh rekan kami, Bu Ria dan Bu Indria. Nah, ada beberapa cara dalam mengatasi potensi culture shock, atau perasaan tidak nyaman saat berinteraksi dengan budaya yang berbeda dalam lingkungan pendidikan. Biasanya karena masih asing gitu ya, baru pertama. Nanti kalau sudah terbiasa juga sudah tidak terlalu ini ya, perasaan tidak nyamannya sedikit-sedikit terkikis begitu. Nah, ada beberapa yang bisa kita atasi. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran budaya. Pelajari tentang budaya yang berbeda dan nilai-nilai yang terkait dengan budaya tersebut. Jadi ketika kita berada di lingkungan yang multikultural, seperti tadi yang Bu Desi tanya juga, ya kita menggunakan bahasa nasional misalnya. Tapi ketika di dalam lingkungan yang bahasanya berbeda-beda, kita menggunakan suatu bahasa tertentu, dan ada teman kita yang tidak tahu, ya seperti tadi penjelasan dari Bu Ria ya, dan Bu Indria, bahwa ya hal itu bisa menjadikan sebuah permasalahan atau konflik. Nah, yang diperlukan di sini adalah komunikasi efektif. Berkomunikasi efektif dan terbuka dengan orang-orang dari budaya yang berbeda.
Seperti kita kadang ketika kita berkumpul dalam sebuah tempat, misalnya di kantor, sedang tidak ada jam atau sedang istirahat, kita saling memperkenalkan budaya kita. Kalau misalnya di saya seperti ini, kalau di budaya ibu bagaimana? Jadi kita saling memahami. Oh, ada yang pengen bakso. Kemudian empati. Nah, cobalah untuk memahami perspektif dan perasaan orang lain dari budaya yang berbeda. Ketika kita memiliki rasa empati, ada perbedaan budaya di sekitar kita, kita akan mengurangi rasa kebudayaan kita aja gitu misalnya. Misalnya ya tadi, oh nanti kalau saya ngomongnya pakai bahasa Jawa misalnya, nanti yang orang Sunda nggak tahu nih, atau orang yang dari luar Jawa nggak tahu. Seperti itu. Kita dari guru tersebut harus bisa memiliki rasa empati sendiri. Kemudian menghargai perbedaan, membangun hubungan, mengikuti orientasi budaya. Nah, seperti tadi ada pelatihan tentang kebudayaan, pelatihan tentang perbedaan kebudayaan, menggunakan bahasa yang netral, ini penting sekali ya, kita pakai bahasanya nasional, bahasa Indonesia. Kemudian menghormati, nah ini sangat penting ya Bapak Ibu ya, menghormati tradisi dan nilai-nilai budaya yang berbeda, walaupun misalnya di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak, misalnya kita ada di suatu tempat ini ya, kita hargai kebudayaan di sini. Jangan mengunggulkan kebudayaan kita di depan orang yang berbudaya lain, nanti bisa menimbulkan konflik. Ya, tadi menerima perbedaan dan mengembangkan keterampilan interkultural, yaitu mengembangkan keterampilan interkultural yang dapat membantu berinteraksi dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Nah, mungkin dengan strategi tersebut, ketika Bapak Ibu mengalami potensi culture shock itu, dan meningkatkan kemampuan untuk berinteraksi dengan budaya yang berbeda dalam lingkungan pendidikan bisa diatasi. Begitu ya Bu Eva, bagaimana jawaban dari kelompok 5? Ya, makasih Bu penjelasannya. Terima kasih Ibu Eva. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Hendra. Barangkali ada yang bisa bantu jawab, Bu Ria atau Bu Iria. Pak Hendra tadi bertanya di kolom chat, dalam meningkatkan pendidikan dan nalar anak yang multikultural, apa langkah konkret yang bisa dilaksanakan? Lalu keluarga, lingkungan, dan sekolah mana yang lebih penting untuk diutamakan dalam meningkatkan itu semua? Oke. Ibu Ria dan Bu Indria barangkali ada yang akan menjawab pertanyaan dari Pak Hendra. Oke, saya coba bantu jawab untuk pertanyaan Pak Hendra. Kan, Bu Rina. Oke, langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pendidikan dan nalar anak dalam konteks multikultural itu bisa dengan pertama yaitu menyusun materi pembelajaran yang mengangkat keberagaman budaya sebagai kekayaan. Mungkin dari pelajaran misalkan melalui pelajaran IPS, bahasa Indonesia, dan seni budaya, bisa siswa itu diperkenalkan untuk budaya-budaya lokal maupun internasional. Terus kedua yaitu dengan guru dibekali kemampuan mengelola kelas yang beragam, yaitu dengan dilakukannya pengembangan atau pelatihan lah untuk mencangkup pengembangan metode belajar yang tidak hanya satu budaya tapi bisa beragam budaya. Terus bisa juga dengan sekolah dapat menyediakan forum gitu untuk diskusi lintas budaya agar peserta didik bisa saling mengenal budaya temannya masing-masing, yaitu biar bisa memperkuat empati atau toleransi budaya. Ada lagi dengan misalkan melibatkan siswa dalam proyek kolaboratif ya, itu misalnya dengan menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan budayanya masing-masing yang berbeda. Terus bisa juga dengan melibatkan komunitas orang tua agar kebudayaan itu bisa diterapkan di sekolah. Bukan hanya di sekolah aja, tapi bisa juga di lingkungan rumah.
Untuk apa namanya? Untuk keluarga dan lingkungan sekolah mana yang lebih penting gitu ya. Kalau untuk yang lebih penting, ketiganya sama-sama penting sih menurut saya. Tapi yang paling utama yaitu dari keluarga dulu. Karena keluarga adalah pendidikan pertama ya bagi anak. Jadi dari keluarga kita bisa belajar mengenai apa namanya perbedaan, empati, terus diajarkan pertama kali oleh orang tua dengan adab, tingkah laku. Itu kan pertama dari kecil yaitu sama orang tua ya di rumah. Sedangkan yang di sekolah itu sebagai pusat pembelajaran yang formal. Nah, di sekolah itu bisa berperan besar juga dalam memberikan pengetahuan atau ilmu atau nilai-nilai yang sudah diajarkan di rumah oleh anak diterapkan di sekolah. Terus guru dan teman-teman di sekolah juga bisa memberikan interaksi dengan keberagaman budaya seperti itu. Lalu ketiga yaitu dari lingkungan sosial. Biasanya lingkungan sosial itu memberi pengalaman langsung ya, bagaimana kita mengenal latar belakang seseorang melalui latar sosial, ekonomi, budaya. Jadi kita bisa mengenal itu, bisa saling toleransi, bisa mengenal lingkungan untuk memperkuat nilai-nilai yang ada dalam lingkungan sekolah atau rumah. Jadi intinya itu pendidikan multikultural bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga merupakan kerjasama antara keluarga, sekolah, dan lingkungan. Namun tetap keluarga tetap menjadi fondasi utama karena pembentukan karakter dan anak itu dimulai dari rumah. Seperti itu, mungkin ada tambahan lain dari yang lain. Iya, sini. Terima kasih jawabannya Bu Ria. Untuk Pak Hendra, apakah sudah cukup? Barangkali nanti bisa ditambahkan dengan pertanyaan selanjutnya. Halo Pak Hendra, monitor. Sepertinya sudah cukup ya. Nanti karena ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Windy. Izin bertanya, bagaimana membangkitkan kesadaran berbudaya bagi generasi muda, di mana perkembangan global budaya barat yang gencar dalam segala bidang kehidupan, sehingga generasi muda sekarang mulai kehilangan identitas budaya sendiri. Misalnya untuk belajar budaya sendiri mulai enggan. Nah, itu pertanyaan dari Ibu Windy ya. Barangkali ada mau menjawab Bu Indria atau Bu Ria? Kalau belum ada, saya izin menanggapi, menjawab pertanyaan dari Bu Windy. Cara membangkitkan kesadaran berbudaya bagi generasi muda. Memang di generasi muda sekarang sangat banyak anak yang tidak mengenal dengan budayanya. Karena sudah tergerus dengan budaya-budaya dari misalnya dari Korea, K-pop, dari Barat, dan lain-lain. Mereka bahkan mungkin kurang mengetahui tentang tari daerahnya misalnya. Tapi untuk joget Korea, dance Korea itu mereka bisa. Nah, bagaimana caranya? Mungkin ada beberapa strategi yang bisa kita coba, yaitu mungkin pertama mengintegrasikan budaya ke dalam pendidikan. Mengintegrasikan budaya ke dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi generasi muda terhadap budaya sendiri. Kalau kemarin di P5 ada misalnya Bhinneka Tunggal Ika, itu sudah terintegrasi masuk ke dalam kurikulum sekolah. Misalnya dari sekolah itu kan ada pilihan, salah satunya ada Bhinneka Tunggal Ika, ada juga kearifan lokal. Itu bisa juga dimasukkan. Atau seni, misalnya kita ada mengambil materinya seni tari, nah, tari budaya tersebut, tari daerah maksudnya boleh dipilih, misalnya itu. Kemudian menggunakan media sosial. Menggunakan media sosial untuk mempromosikan budaya dan meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya melestarikan budaya. Nah, kalau tadi pagi saya melihat di televisi itu, TV kan sekarang banyak kayak lupa. Nah, itu
anak-anak muda itu band itu sudah membuat lagu daerah dikompilasi dengan lagu masa kini misalnya. Nah itu ternyata saya lihat, oh ini keren juga. Anak-anak muda membuat sebuah band, ada lagu daerahnya, ada lagu internasionalnya, ada nasionalnya. Ternyata itu juga udah sebuah gebrakan ya buat anak muda mau membuka. Bahkan ada lagu-lagu yang seperti yang kemarin apa itu kompilasi dari beberapa tarian daerah, itu keren-keren sekali ya, itu salah satunya. Kemudian mengadakan kegiatan budaya, misalnya ada festival budaya, pertunjukan seni, pameran, promosi budaya. Seperti tadi saya di sekolah saya setiap bulan ada namanya panggung budaya. Anak-anak dipersilakan berkreasi, menampilkan kebudayaannya. Kemudian mengembangkan program pendidikan budaya, misalnya dengan mengembangkan program pendidikan budaya yang interaktif, bisa kita adakan diskusi begitu. Kemudian mengajak generasi muda terlibat. Kadang ketika kegiatan itu yang menjadi panitia itu gurunya saja, atau kalau di lingkungan RT misalnya itu belum melibatkan anak-anak muda. Nah, itu Karang Taruna dilibatkan, murid-murid dilibatkan dalam kegiatan tersebut, tidak hanya sebagai pelaksana, tapi mereka juga agar keluar nih ide-idenya, seperti itu. Dan perlu juga menggunakan teknologi. Nah, mempromosikan budaya dengan meningkatkan kesadaran generasi muda, misalnya dengan aplikasi mobile atau platform online, itu sangat efektif, karena anak-anak sekarang mereka dekatnya dengan gadget ya. Kemudian mengajak orang tua dan keluarga terlibat. Tadi nyambung dengan pertanyaan Pak Hendra juga. Jadi perlu mempromosikan budaya, meningkatkan kesadaran untuk meningkatkan kesadaran generasi muda. Tidak bisa sendirian dari pihak sekolah, tetapi kita ajak orang tua berkolaborasi. Misalnya tadi seperti di sekolah saya, contoh karena saya belum tahu di sekolah lain ya, orang tua diajak untuk melatih anak-anaknya. Ada orang tuanya juga kan ngertinya lagu-lagu TikTok, statue atau apa ya. Nah, ternyata ketika dia dapat tugas biar anak nanti mau tampil ya Bu kelas ini. Nah, orang tua tolong latih juga di rumah. Jadi dia juga mengajak anaknya untuk berlatih gitu ya. Kemudian menghargai kreativitas generasi muda. Ya, menghargai ketika dia memiliki sebuah karya. Nah, ini yang perlu kita lakukan, yaitu menghargai mereka. Walaupun mungkin hasilnya misalnya gambar. Hasilnya ya begitu aja. Tapi ketika kita hargai, oh ini bagus nih buatannya, kamu pinter, atau gambar tentang rumah adatnya bagus misalnya. Walaupun kenyataannya mungkin kurang ya. Ya kita hargai dulu lah, nanti kita sambil kasih penguatan. Besok ini lebih rapi lagi dan lain-lain. Ya itu sekedar contoh saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah tersebut kita dapat membangkitkan kesadaran berbudaya dari generasi muda dan membantu mereka memahami pentingnya melestarikan budaya. Mungkin itu pendapat dari saya, barangkali ada dari Bu Ria dan Bu Indria, atau dari Bu Windy bagaimana? Karena masih ada 2 pertanyaan lagi ya dari Bu Siti Terima Jura. kasih Bu, terima kasih atas jawabannya. Udah Bu ya? Terima kasih. Bu Baik. Vivi. Bapak, masih ada 2 pertanyaan dari Ibu Siti Jura dan Bu Lia. Apakah singkat aja Bu jawabnya Bu? Boleh Bu, singkat aja Bu. Baik. Ya. Silakan barangkali dari yang lainnya, Bu Ria dan Bu Indria. Ini pertanyaan dari Bu Siti Jura. Apa saja manfaat pendidikan lintas budaya bagi siswa dan masyarakat, serta bagaimana cara mengatasi tantangan dalam implementasi pendidikan lintas budaya? Ya, oke Bu, saya aja deh Bu, semua Bu. Udah tanggung ini. Baik Pak. Ya, saya ambil alih Bu ya.
Oke, terima kasih Bapak. Sebelumnya saya tutup dengan pantun, boleh Pak? Nanti Bu, setelah jam 4 Bu, ntar ya. Ntar saya kasih kembali ke Ibu kesimpulan sama ini ya. Oke, Ya, baik. Terima kasih. ya, Kita lanjutkan penjelasan ya. dari Pak dosen. Silakan Pak Rino. Ya, jadi pada intinya lintas budaya ini kalau ada, kita kan memang di dalam kelas tuh ada anak-anak dari berbagai macam etnis ya, atau bermacam budaya, adat istiadat. Nah, kita kan sudah ada dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Sebaiknya itu ya, sebaiknya yang kita pakai bahasa Indonesia memang. Jadi mau di kelas kita ada mau suku Sunda, Jawa, orang Padang, orang Batak, atau lain-lain di Indonesia. Utamakan kita pakai bahasa Indonesia. Karena kenapa? Kalau kita pakai bahasa kita ya kita berkumpul dengan komunitas kita, misalnya orang Sunda dengan orang Sunda, dia tiba-tiba ada orang di luar non Sunda lewat, tiba-tiba dia ngomong pakai bahasa Sunda. Ini contoh aja ya. Ada bahasa dia dicontoh, ternyata takutnya dia, wah ini kayaknya ngomongin kita nih gitu. Dia berasa salah. Jangan gitu. Lebih baik kita pakai bahasa Indonesia. Sebab kalau kita lewat di dekat mereka, oh yang dia omongkan masalah ini. Jadi kita nggak marah juga lewat gitu. Tapi kalau kita bukan tidak ngerti, walaupun tidak mengomongkan masalah yang orang lewat yang sendiri, dia tidak tersinggung. Itu yang utamanya. Pada intinya begitu. Ya Bu ya. Jadi kalau di sekolah atau ibu mengajarkan kepada anak didik kita di luar juga di rumah juga gitu. Nah kalau di rumah sebaiknya nggak apa-apa karena memang di lingkungan kita walaupun misalnya orang tua kita yang satu dari Sunda, yang satu dari Jawa misalnya kayak gitu ya. Tapi karena udah biasa ibu kita dengan kita pakai bahasa daerah, mungkin yang suami atau bapaknya orang di luar yang Sunda tadi misalnya nggak apa-apa gitu. Mungkin dia ngerti juga gitu. Nah itu nggak apa-apa karena komunitas dia gitu. Atau kalau memang mau pakai bahasa komunitas, kita lagi ada di dalam halal bihalal untuk kelompok kita gitu. Misalnya kita halal bihalal orang-orang kampung kita atau orang-orang yang benar satu komunitas gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Kayak begitu. Tapi kalau ada yang kita tadi di luar non yang bukan orang kita, sebaiknya dihindari gitu. Karena supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya dia tersinggung, marah, atau cepat naik emosi, itu juga mengakibatkan gitu. Begitu juga di anak-anak yang walaupun dia SD, SMP, atau SMA, itu sebaiknya menggunakan bahasa yang benar, baik dan benar gitu. Ya, terutama bahasa Indonesia itu. Itu yang diutamakan Bapak Ibu semua. Nah, kalau contohnya lagi gini, kalau kita misalnya pergi ke daerah yang minoritas ya, misalnya kita pergi ke Bali, ke Manado, atau ke Medan, antara Medan kan antara Islam dan Kristennya hampir seimbang lah, walaupun memang di Medan banyak yang non-Muslim gitu ya, lebih banyak non-Muslim. Nah, contohnya di Bali, di Manado, dan di Medan tadi, bila kita ke Bali contohnya ya, kita kan di situ banyak udah multikulturalismenya benar-benar udah kayak mendunia gitu. Bukan orang Indonesia aja, orang dari seluruh dunia pada datang ke Bali misalnya gitu kan. Nah, apa yang kita akan lakukan di Bali gitu? Ya kita sebagai orang Muslim kalau memang di situ makanannya memang saya lihat, saya juga beberapa kali ke Bali, saya juga agak takut nih mau makan aja di hotel atau di tempat ini. India kan banyak bikin babi tuh di hotel-hotel juga, babi itu diguling-guling ditongolin, kita ngeri juga ini katanya kita nih ya kan. Kita juga akhirnya saya kalau di tempat yang kayak gitu jarang makan tuh karena udah di hotelnya menampilkan babi guling gitu di Bali. Akhirnya saya cuma minum kayak jus aja misalnya, atau yang benar-benar tidak haram gitu. Nah, tapi saya akhirnya kalau mau makan paling nanti di luar hotel itu kita cari lagi yang masakan non yang tadi, misalnya kita pergi ke restoran Padang atau ke orang Jawa yang masakannya kayak banyak juga kan orang-orang Banyuwangi kayak pecel lele, pecel ayam, pecel bebek. Nah, itu yang
saya lakukan kalau di Bali supaya kita juga nggak tersinggung atas mereka gitu. Itu yang utama kalau kita makan di hal-hal yang kayak seperti itu, karena kita ngeri juga gitu. Walaupun kita mau makan tapi agak takut. Ini minyak, kalau kita makan gini walaupun katanya halal, tapi dia ngegoreng bekas gorengan minyak babi enggak, atau bekas ngegoreng ini enggak gitu, atau apa gitu. Supaya kita tidak terjadi hal-hal yang ini. Itu yang cara untuk menghindari kalau misalnya orang Muslim datang ke daerah minoritas, ya kita ke Bali, ke Manado, ke Medan gitu ya kan. Kalau di Manado kan banyak tuh kayak di Tomohon ada yang lebih ekstrim lagi, makanan-makanan ekstrim. Kayak ada tikus dijual, kucing atau apa gitu di Manado tuh, di Tomohon gitu. Nah, kita kan ngeri, kita ngelihatnya aja kita ngeri gitu. Ada tikus gede-gede dijual. Akhirnya pasar ekstrim itu kelihatannya katanya sekarang udah mau nggak dibolehkan juga gitu oleh pemerintah sempat, walaupun bagi kelompok mereka yang jadi mayoritas di daerah tersebut, yang orang Manado tersebut, boleh makan halal tersebut, ada kelelawar atau apa dan lain-lain kayak gitu. Kita kan ngeri juga gitu. Paling kita ngelihat, oh apa sih yang dimasuk pasar Tomohon yang banyak orang jual tadi, kelelawar, tikus atau kucing atau lain-lain, anjing atau apa. Kita kan ngeri juga ngelihat hal tersebut gitu. Nah, makanya kita harus hati-hati juga gitu. Supaya kita juga jangan menyinggung kelompok sana tersebut gitu. Karena memang udah mungkin adatnya di sana ya. Akhirnya kita, supaya kita nggak menyinggung halal dia, ya kita harus meninggalkan tempat itu gitu. Kita bisa makan nanti di tempat yang lain gitu. Itu yang utama ya bagi yang umat Islam. Tapi kalau bagi ada saudara-saudara yang memang biasa makan halal tersebut, ya lanjutkan aja gitu. Tapi kalau ini, nah yang kedua masalah ada tari-tarian gitu. Kayak kita pernah lihat di festival di Jember nggak? Festival yang orang-orang warga Jember dia memakai alat ada seadanya aja untuk kesenian gitu. Misalnya dari bahan-bahan tanaman, bunga, atau bekas kaleng-kaleng bekas, atau barang-barang yang sudah di-reject atau tidak dipakai, akhirnya dipakai untuk bikin kayak semacam parade atau festival gitu. Festival Jember atau festival ini. Nah, itu seperti itu yang kita akan kalau itu budaya multikulturalisme untuk daerah Jember ya bagus gitu. Untuk daerah itu akhirnya bisa dipakai juga, dilihat oleh orang luar atau orang dari daerah-daerah lain, baik negara juga pernah lihat gitu. Itu yang lebih ini juga. Atau kayak kemarin sebelum dilarang kayak Fashion Week yang ada di Sudirman City, anak-anak Bojonggede, anak-anak Citayam. Nah, itu juga nggak apa-apa sebenarnya gitu. Karena dia menampilkan baju seadanya, baju yang belel, baju yang rombeng, baju yang robek-robek, jadi modis atau apa gitu. Tapi karena di situ mengganggu jalannya ini, akhirnya ya nggak dibolehkan. Padahal di situ kan memang untuk hal-hal yang kayak bersifatnya dilihat orang, yang ramai memang kayak tempat-tempat seperti itu gitu. Walaupun mereka dilarang oleh pihak Satpol PP dan lain pemerintah ini. Sebenarnya untuk meningkatkan kayak apa UMKM atau kayak buat kayak dia kerajinan-kerajinan gitu, itu bagus juga gitu. Tapi yang nggak bagus akhirnya efek-efeknya apa? Dia melakukan itu waktu itu sampai malam, sampai pagi-pagi kan kendaraan udah nggak ada tuh. Dia mau pulang ke Citayam, ke Depok nggak ada kendaraan. Akhirnya dia pada tidur ngemper di atas jembatan. Itu yang memang yang bikin kayak rusak pemandangan lagi, bahwa setelah capek dia ngelihat warawiri kayak catwalk gitu, tapi malam jam 1, jam setengah 2 paginya ketahuan lagi dia tidur di emperan di jembatan ini apa, jembatan penyeberangan orang, JPO gitu. Itu yang nggak boleh gitu. Itu yang kagak bisa ditolerir juga sih gitu. Itu yang merusak. Sebenarnya kalau dia mau begitu dibatasi juga gitu. Misalnya sampai jam 10 gitu. Tapi kalau dia memang sampai jam 10 tetap masih ada dan masih bermain di seputaran itu dan
malam akhirnya nggak ada kendaraan, nggak ada kereta, nggak ada mobil, nggak ada bus untuk sampai ke sana, akhirnya ya dia rugi sendiri gitu. Itu yang ini ya. Tapi kalau bagi sekolah-sekolah untuk mengadakan kegiatan seperti itu lebih baik gitu, sekolahan tersebut kayak Bapak Ibu ada mau bikin Kartinian, mau bikin Hari Ibu, mau bikin 17 Agustusan, walaupun misalnya tanggal 17 cuman ada paginya aja jam waktu upacara bendera gitu. Atau siangnya mau dilanjutkan lagi dengan parade kemerdekaan lagi, ya nggak apa-apa juga, itu lebih baik lagi gitu. Gitu. Begitu juga dengan hari-hari besar lainnya seperti Kartini atau Hari Ibu dan lain-lain itu. Itu yang perlu kita catat semua untuk multikulturalismenya di sekolahan atau Bapak Ibu ngajar gitu. Yang penting jangan sampai ada ketersinggungan gitu. Gitu. Ya mau memamerkan adatnya masing-masing boleh gitu. Walaupun misalnya orang Sunda memakai dia, oh saya mau pakai baju adat Jawa misalnya, ya nggak apa-apa gitu. Itu yang lebih baik gitu. Jadi kayak pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa dengan negara lain. Nah itu juga sama gitu. Atau kita yang ada di kelas itu kita mau pakai baju apa, ya dibebaskan aja gitu. Jadi supaya merasa saya tidak kesukuannya membanggakan di dalam lingkungan sekolah itu sendiri gitu. Itu yang lebih penting, harus menjaga. Nah, kalau bisa ya pakai bahasa persatuan tadi, bahasa Indonesia, supaya tidak ada tersinggung. Tapi kalau memang dia punya komunitas yang misalnya tadi dia mau orang Sunda, mau orang Padang, mau orang Medan, dia punya ada kesukuannya ya, mau ditinggikan atau mau dinaikkan. Nah, kalau bisa jangan di tempat umum yang ada di lingkungan tersebut gitu. Bisa nanti eh, agak jauh atau meminjam ruangan gitu. Kalau di sekolah ya meminjam ruangan, dia akan memakai kelompoknya. Dia bisa nanti bilang ke sekolah, Bu, saya mau minjam ruangan untuk saya mau membicarakan masalah komunitas saya gitu. Itu lebih baik begitu supaya nanti kalau di luar nanti akan tersinggung juga gitu. Misalnya dia ada di pojok di lapangan, dia pakai bahasa bahasa masing-masing dia itu akan kecewa nanti yang orang jalan gitu. Dia sangkai nanti wah nih kayak ngeledek kita nih gitu. Jadi kayak berprasangka negatif gitu. Jangan sampai terjadi hal-hal begitu gitu. Ini semua yang tadi pertanyaan hampir sama ya, semua yang tadi Bapak Ibu tanya nih. Kalau saya lihat gitu. Gitu permasalahannya masalah itu semua gitu. Multikulturalismenya gitu. Di kelas atau di rumah atau kesukuan-kesukuan kayak kita ada di daerah gitu ya, kayak tadi yang kayak saya sebutkan beberapa waktu yang lalu gitu. Misalnya contohnya kayak waktu itu yang suku yang saya pernah sebutkan di Kalimantan, suku Madura bisa ribut dengan suku asli Dayak gitu. Itu juga nggak benar gitu. Atau di Batam suku Flores sama suku yang orang Sumatera kayak gitu. Itu juga nggak boleh kayak gitu. Nah itu yang menimbulkan ke daerahnya kayak gitu, dia akan ini gitu, akan bangga terhadap kesukuan tersebut gitu. Makanya lebih baik pakai bahasa Indonesia, bahasa persatuan, bahasa yang udah dimengerti oleh seluruh rakyat Indonesia gitu. Kalau memang mau pakai bahasa kesukuan, kita lagi berkunjung ke tempat hal tersebut atau bikin komunitas, punya tempat yang tertutup, yang privat. Itu yang lebih penting ya, jangan sampai di daerah yang tersebut bisa kacau nanti bisa ribut gitu. Gitu. Ini ada yang mau bertanya lagi nggak masalah ini? Nah ini lingkungan ini sekolah udah saya ini Pak Hendra, Bu Eva, Bu Windy rata-rata ya perkembangan global gitu. Nah kalau masalah kayak kita kan memang nggak dipungkirin ya kalau orang Indonesia tuh seneng banget sama Korea gitu. Kayak K-pop, lagu-lagunya gitu atau dramanya, drama Korea, drakor gitu. Saya dulu dari tahun 2016 tuh teman saya kerja seneng banget sama drakornya gitu. Kalau saya sih ngelihatnya ya memang saya sekedarnya aja, oh ternyata film drama Korea kayak begini, ntar sebenarnya sama aja kayak film-film India, ada sedihnya, ada senengnya.
ada gembiranya kayak gitu. Itu pada intinya itu semua gitu. Nah, kalau masalah yang nyanyi-nyanyi Korea, anak-anak kita kan karena memang mengalami pola pikir yang berbeda ya dengan kita-kita yang senior-senior lah, dengan saya, dengan ibu atau yang umurnya di atas Gen Z lah gitu ya, utamanya gitu. Karena kenapa? Kalau anak-anak yang Gen Z ini kan, wah dia mau melihat jati diri dia sendiri, akan saya tongolin apa ya gitu. Makanya dia berusaha untuk melihat jati diri mereka masing-masing gitu. Gitu makanya dia kalau lihat ada artis Korea bikin opa-opa atau apa gitu, seneng banget gitu mereka itu. Gitu. Jadi pada intinya ya nggak apa-apa juga gitu. Saya sih orang Indonesia menyukai artis-artis atau aktor-aktor Korea ya nggak apa-apa gitu, wajar aja memang dilihatnya juga enak, tapi jangan sampai kita kebablasan. Kita ambil yang pentingnya aja, mana kira-kira orang Korea enak gitu, atau cara dia bernyanyi dan berdansa atau bernari gimana cara enak. Nah, itu kita akan lihat gitu, kita akan ambil misalnya cara koreografernya gimana gitu. Itu sih kalau mau kita lihat ya, jangan sampai 100% juga mengadopsi gitu. Lebih baik mana yang kita adopsi cara nari orang Korea kayak gimana, kita mixkan dengan tarian Indonesia misalnya, atau disatukan gitu. Itu yang bisa ini. Tapi jangan 100% pure Korea, pasti beda gitu. Beda cara, walaupun kita yang pakai 100% Korea nggak bakal identik juga gitu. Paling kalau mau ngambil part-partnya yang penting aja, yang mana yang kira-kira cocok bagi anak Gen Z tadi, seneng jogetnya kayak yang mana gitu. Jangan 100%. Karena pasti beda orang Korea dengan orang Indonesia, dari dia lentur tubuhnya, tingginya, putihnya gitu. Jadi banyak macam gitu ya. Itu kalau yang saya lihat. Jadi semua begitu juga kalau kita kita ini kan mau masuk kerja nih. Kerja di mana di satu perusahaan, pasti kan bukan orang kita aja, karena banyak di situ orang-orang multikultural itu, dari ada orang Aceh, ada orang, pokoknya seluruh Indonesia mungkin ada lah di dalam itu gitu. Walaupun tidak ada, tapi banyak juga yang tidak ini. Bagaimana kita menyikapi budaya kita untuk sampai di dalam kerjaan itu? Ya kita tadi yang saya bilang, pakai bahasa Indonesia, jangan sampai kita bawa kesukuan kita di dalam tempat kerja. Kita memaksimalkan kekulturan kita gitu, akan menyinggung orang-orang yang bukan orang yang nggak ngerti tadi gitu. Dia akan berprasangka gitu. Itu yang akan banyak menimbulkan hal-hal yang negatif. Pada intinya gitu. Jadi semua gunakan bahasa Indonesia aja lah, bahasa persatuan, bahasa yang baik dan benar gitu. Jangan sampai di daerah tempat kita kerja juga kita mengadakan pakai bahasa yang bahasa kita sendiri, bahasa minoritas kita gitu. Karena di tempat lain ada orang yang nanti merasa tersinggung. Gitu, pada intinya itu ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Kurang 2 menit lagi nih. 58. Iya. Kalau di kolom chat ada 2 pertanyaan, Pak, dari Pak Erik. Bagaimana perbedaan nilai dan cara pandang dari berbagai budaya yang ditemui dalam pendidikan bisa mempengaruhi cara seseorang berpikir dan mengambil keputusan dalam hidupnya. Kemudian Pak Takroni juga bertanya tentang strategi apa yang bisa digunakan untuk mengatasi tantangan lintas budaya. Nah, ini biar langsung dijelaskan oleh Pak dosen. Yeah. Silakan Bapak. Ya, tinggal 2 menit. Saya pada intinya singkat aja ya, singkat padat ya. Yang tadi saya bilang, jangan sampai kita menyakiti hal-hal orang lain yang ini, strateginya itu. Jadi kalau Bapak Ibu kayak kita nih sekarang, Pak Erik, maaf Pak Erik kan kayak di sini kan minoritas ya. Kalau misalnya Pak Erik yang minoritas pakai bahasa di dalam, nanti misalnya waktu kita tatap muka Pak Erik pakai bahasa itu dengan, misalnya Pak Erik lagi dapat telepon tapi dengan bahasa Pak Erik sendiri dengan itu. Nah kayak begitu strategi kita juga kalau mau ya jangan sampai didengar oleh di dalam kelas kita Pak Erik dengan misalnya lagi dapat telepon dengan keluarganya pakai bahasa itu. Membuat orang lain di dalam kelas, oh Pak Erik ngomongnya apaan tuh? Tapi kalau Pak Erik dengan
mungkin kalau pakai bahasa Indonesia dengan kelompoknya Pak Erik bisa tahu gitu. Jadi saya tahu Pak Erik membicarakan masalah. Tapi kalau Pak Erik pakai bahasa was, saya nggak ngerti nanti. Jadi kita berprasangka, wah Pak Erik nanti begini kayak gitu. Kayak gitu Pak Erik. Jadi jangan sampai membuat ketersinggungan gitu intinya dari kita pembelajaran multikulturalisme itu gitu. Siapa? Karena ya, jadi kalau Pak Erik yang warga minoritas jangan sampai inilah gitu yang membuat kegaduhan kayak gitu. Kalau katanya sekarang kan bikin gaduh, bikin ribut gitu istilahnya kayak gitu. Bener. Nah, itu strategi-strateginya supaya Pak Erik pakai bahasa yang baik dan benar semualah kayak gitu. Gitu semua. Pada intinya multikulturalisme ya itu gitu, yang sampai jangan kita menyakiti sebelah kita, sebelah kiri kanan kita, depan belakang jangan sampai gitu. Itu yang ininya gitu. Ya semuanya intinya gitu ya Pak Takroni, mungkin nanti pada intinya multikulturalisme itu supaya bisa dilihat lah, jangan sampai kita mengomongkan hal-hal yang jelek atau di dalam kelas, mau di kerja, mau di lingkungan sekolah, di lingkungan manapun juga, kita nggak bisa menginginkan semua gitu. Silakan. Baik, Pak. Ya, kita Baik. tutup aja ya. Tutup aja Bu Vivi. Ya, siapa? Terima kasih penjelasan dari Pak Rino, udah luar biasa. Intinya toleransi ya Pak ya. Nah, intinya toleransi. Baik, Bapak Ibu, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bagi yang muslim. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum selesai saya tadi udah bilang mau ada pantun, boleh ya Pak Rino ya? Silakan Bu, silakan. Boleh. Ikan dicampur bakmi. Cakep. Cakep. Digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cakep. Yang presentasi kami, semoga Cakep. mendapat nilai yang bagus. Terima kasih semua ya udah mengikuti materi hari ini. Terima kasih semua udah mengikuti materi hari ini. Hari ini udah di record belum nih? Direkod Pak. Direkod tapi nggak dari awal Pak. Tadi ada masalah Pak, ada kendala tadi. Iya, nggak apa-apa. Ya, saya maklumin juga. Terima kasih, saya izin pamit keluar ya. Oke Pak, dipoto dulu Pak, dipoto. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak, foto. Halo Pak, foto dulu Pak, foto dulu Pak. Kalau di foto itunya nggak nyala. Pak Abbas. Pak Abbas rambut baru tuh. Rambut baru Pak Abbas. Pramuka. Biar ini suasana baru. Siapa yang foto? Pak Ruslan? Enak aja. Oke, saya foto ya. Asik, rambut baru. Senyum dong. Bentar. Kasih senyumannya dong. Kesenyumannya dulu Pak. Senyum. 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Aduh. Bentar Pak, bentar. Ulang. 1, 2, 3. Udah. Oke. Terima kasih semua ya. Minggu depan kita tatap muka ya di kelas ya. Pak, sehat-sehat selalu. Sehat-sehat Pak. Ketemu minggu depan Pak. Iya Pak. Siap. Nih. Pak Rifki. Matiin. Recordnya. Record. Kesep. Walah, nggak kesep fotonya. Bentar, record. Matiin Recordnya, record. stopin. Bentar.